Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk kita berthalabul ilm, dan tentu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada sahaba kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, perkenankanlah pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan tema, yaitu mengetuk pintu paksa. Al-Fakir mengambil tema ini dalam rangka yaitu kita kadang terusik, ada sesuatu yang bisa dikatakan adalah paksa atau dipaksa. Al-Fakir akan awali dari sebuah kisah dalam sejarah Islam yang bernama Yusuf, atau bisa dikatakan Salahuddin Al-Ayyubi, dari Bani Seljuk, tepatnya dari dinasti Fatimiyah. Para pemirsa, Salahuddin Al-Ayyubi ini ketika pemuda, dia sangat terkenal dengan sifatnya yang perlente, melankolis, penyair, sensitif, bahkan sakit-sakitan. Ketika sudah menginjak dewasa, maka atas perintah Sultan Nuruddin Mahmud Zangki, beliau diperintah untuk mendampingi pamannya untuk mempertahankan sebuah gubernur di Mesir atas serangan dari Raja Amarlik, yaitu raja dari Yerusalem pada tahun 1164 Masehi. Para pemirsa, kita diingat dari basic yang sangat terlente, sakit-sakitan, ketidakbiasaan, atau mungkin terlalu banyak hobi. Namun ketika suatu saat beliau diutus untuk mendampingi pamannya, mempertahankan yaitu sebuah kekuasaan di Mesir, maka tentu sebuah pertanyaan akan muncul. Apa bisa beliau itu mengemban amanah yang begitu besar? Di dalam sebuah tesisnya, di dalam sebuah disertasi dari Dr. Majid Al-Kilani yang berjudul Hala Zaharo Jilu Salahuddin, beliau mengatakan Islam atau nuansa Islam itu bisa mengubah sosok pribadi yang lembek, lemah menjadi sosok yang begitu kuat. Hidayah Allah bisa menyusun ulang jiwa seseorang, dan dari seorang pengecut menjadi seorang yang pemberani, dari seorang pecundang tidak kehilangan menjadi peluang, yaitu pejuang. Para pemirsa, inilah kalau hidayah Allah, celupan Islam ini sungguh-sungguh menghampiri seseorang, maka akan bisa berubah dengan begitu cepat. Maka di dalam perjuangannya kita sudah tahu Salahuddin Al-Ayyubi ini sungguh luar biasa di dalam jejaknya Islam sebagai panglima besar. Dan ketika sudah Allah memanggilnya pada tahun 1164
193 Masehi beliau syahid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pemirsa, kita lihat sebuah konsep dipaksa ya, atau paksaan. Ini tentu sebuah paksaan itu adalah pertempuran antara ego dan yaitu nafsu diri. Jadi ego dan nafsu diri. Maka tentu di dalam ibadah-ibadah mahdhah kita ini ada sesuatu, yaitu ibadah yang dimana ibadah itu adalah ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Dan ibadah itu tentu di samping itu sebuah kewajiban, tentu itu adalah needs, yaitu kebutuhan. Kalau orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau zakat, sedekah dan sebagainya, itu karena apa? Belum needs, belum butuh. Kalau sudah yang namanya di dalam hati diri kita itu kalbu kita adalah need, maka tentu akan dilakukan dengan seikhlasnya, dengan penuh kesabaran. Maka para pemirsa, di dalam Islam dibutuhkan yang namanya adalah apa? Pintu-pintu tambahan. Yaitu apa? Yaitu ibadah-ibadah sunnah. Inilah para pemirsa, sebuah kata paksaan ini terinspirasi juga yaitu Nabiullah Muhammad SAW ketika yaitu wahyu yang pertama surat Al-Alaq 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Al-ayah. Rasulullah posisinya adalah ummi, yaitu apa? Yaitu buta huruf. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tetapi apa? Malaikat Jibril memaksanya untuk bisa membacanya, menirukannya. Inilah para pemirsa, sebuah paksaan. Kemudian yang kedua, yaitu ketika wahyu Allah, surat Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fakir hanya nanti sampaikan 5 ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sadaqallahul adzim. Kalau kita amati ayat yang pertama surat Al-Muzammil ini adalah apa? Khususnya waktu itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Yaitu ketika posisi itu Rasulullah sedang berselimut. Karena ketakutan. Karena sebuah goncangan yang luar biasa. Karena sesuatu beliau bertemu dengan malaikat Jibril yang sungguh luar biasa. Namun untuk kita Al-Muzammil ini adalah apa? Kita kadang apa? Enak-enak dengan selimut kita, enak dengan fasilitas kita, enak dengan status kita. Maka ketika kita keenakan dengan status kita, maka tentu tujuan kita itu, tujuan hidup di akhirat kita itu akan terlupakan. Para pemirsa, maka tentu sebagai inspirasi kita bahwa ketika kita umatnya Muhammad SAW tidak dipaksa, maka tentu kita akan jadi hanya biasa. Maka seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Ar-Rumi, beliau mengatakan mawar mereka indah karena awan-awan merelakan diri jatuh ke bumi. Ini sebuah kata satir yang sungguh luar biasa dari Ar-Rumi. Bahkan ada seorang
Peneliti barat mengatakan yang bernama Stephen R. Covey di dalam sebuah bukunya The 8 Years Habit, ada istilah yaitu apa? Stress. Yaitu apa? Sesuatu yang mendesak kita yang berasal dari keinginan untuk hidup yang bermakna. Inilah para pemirsa. Maka marilah kita bersama-sama di dalam mengarungi hidup kita ini, maka marilah kita usahakan. Yaitu apa? Yaitu yang memberi makna. Jangan hanya biasa. Kalau dikatakan di dalam iklan yaitu ordinary. Sesuatu yang luar biasa. Maka pemirsa, inilah momen kita untuk senantiasa apa? Kita bagaimana pola pikir kita, pola hidup kita itu apa? Di samping memberi manfaat bagi diri kita, tetapi juga memberi manfaat kepada orang lain. Tentu di dalam memberi makna, yaitu kemanfaatan ini, tentu dibutuhkan yaitu adalah apa? Kepaksaan, dipaksa. Kita harus dipaksa. Maka ada yang mengatakan, yang pertama itu dipaksa. Kemudian yang kedua adalah terpaksa. Dan kemudian yang ketiga biasa. Dan yang keempat adalah kebiasaan. Inilah satu poin yang perlu kita pikirkan, kita renungkan. Toh kalau di dalam ibadah kita, mohon maaf para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ibadah kita, ibadah wajib kita, fardu kita, itu mungkin ada bolong-bolong, ada kekurangan-kekurangan. Maka marilah dengan yaitu ibadah sunnah kita, itu kita hidupkan. Entah itu yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan Allah sudah memberikan, yaitu apa? Bagi siapa saja hambanya Allah yang bisa melakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh, pahalanya sungguh luar biasa, melebihi dari indahnya di dunia ini. Subhanallah. Maka marilah kita bersama-sama. Walaupun entah ibadah sunnah kita yang mana, maka marilah. Al-Fakir hanya menyampaikan, silahkan pilih. Dan konsisten dengan ibadah kita. Dan tentu insya Allah akan memberi manfaat bagi kita semua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Keterpaksaan. Ini tentu butuh, yaitu namanya pengorbanan. Tadi Al-Fakir menyampaikan, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh. Ini tentu godaan kita, ego kita, ya, nafsu kita, yaitu ketika kita di dalam puncaknya kita istirahat. Bagi yang suka bermalam-malam, maka tentu ini jam segitu sebelum subuh ini tentu ini adalah apa? Waktu istirahat yang apa? Paling enak, paling hebat. Tetapi apa? Allah selalu memerintahkan hal yang demikian itu. Maka tentu seperti firman Allah di dalam surat Al-Muzammil tadi, "Qumil laila illa qalila." Ketika kita bangun malam, 1/2 atau 1/3 malam, ini qalila, sedikit yang bisa melakukan. Subhanallah, berat. Kita bisa melakukan ordinary, sesuatu yang luar biasa, memang berat. Dan itu dibutuhkan yang namanya dipaksa. Kita itu harus memaksa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Maka tentu
sebuah kepaksaan atau keterpaksaan itu Allah akan menggantikan, yaitu sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu di dalam sebuah kitab disampaikan bahwa ada 3 simpul, yang ini memang berat ini. Sholat subuh itu sungguh sulit. Itu kenapa? Ada 3 simpul iblis yang ada di belakang kepala kita ini. Apa itu? Yang pertama. Yang pertama adalah apa? Simpul itu akan lepas ketika apa? Ketika kita mendengar adzan sholat subuh, kemudian kita bangun. Kemudian kita apa? Yaitu kita bangun. Maka simpul ini yang ada di belakang kepala itu akan lepas. 1. Kemudian simpul yang kedua ini masih di sini. Apa? Simpul itu akan lepas ketika kita apa? Yaitu ketika kita mengambil air wudhu untuk melakukan sholat sunnah di sebelum sholat subuh. Lepas. Dan yang ketiga, para pemirsa, yaitu apa? Simpul itu akan lepas ketika apa? Ketika kita setelah sholat sunnah, kemudian kita berjamaah sholat subuh di masjid, jangan di rumah, di masjid atau di musola berjamaah. Keren dong, seorang laki-laki berjamaah di masjid, jangan hanya asik di rumah, kecuali ada sesuatu hal yang menghalanginya. Ini ketika kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, maka apa? Simpul yang ada di belakang kepala kita akan lepas. Alhamdulillah. Inilah para pemirsa, sungguh pekerjaan kalau kita lakukan dengan keikhlasan, insya Allah kita akan menjadi orang yang ordinary, yang luar biasa, yang bermanfaat bagi diri kita bahkan kepada orang lain. Semoga dengan paksaan dari Allah untuk kita sendiri, dan nanti kita akan dapatkan akibat dari paksa kita itu, insya Allah yaitu apa? Yaitu keluar biasaan. Demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Al-Fakir dalam menyampaikan banyak kekurangan kekhilafan. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.